Ya, lo kembali lagi dengan saya Teflis. Pada video kali ini kita akan membahas gimana sih kalau kita ada dana terbatas terus kita pingin beli gitar. Dan biasanya kalau kita pingin beli gitar kan bilangnya tuh yang murah. Nah, definisi murah ini harus di-clearkan dulu ini. Kalau misalkan murah bagi orang yang berada gitu kan, yang murah bisa jadi misalkan 10 juta itu termasuk murah mungkin bagi mereka kan. Misalkan 100 juta juga mungkin murah kan bagi mereka. Nah, mungkin saya akan mengeneralkan definisi murah ini. Jadi, mari kita sepakat dulu dalam video kali ini, murah itu di bawah 500.000. Oke lah ya. Oke, jadi gimana sih caranya kita beli gitar murah tapi ada syarat-syaratnya yang harus terpenuhi kalau kalian mau beli gitar di bawah 500.000. Yang pertama itu nada di setiap senar tanpa ditekan artinya ini. Dan juga ditekan itu nadanya benar. Contohnya benar semua kan ya? Dan tidak ada yang basi. Contohnya kayak tadi. Nah, gak ada yang basi kan ya? Jadi kalau kita mau beli gitar yang murah 400 ribuan gitu, 300 ribuan, cek dulu. Pada saat petik. Nah, gitu ngeceknya ya, bisa dimainin melodinya. Nah, tapi petiknya jangan gak kira-kira. Nah, itu mah pasti basi gitu kan ya. Ingat, gitar itu bukan alat musik yang kita main kenceng-kencengan itu baru bagus gitu ya, bukan. Nah, contohnya si Brevlin ini dia itu di settingnya ketinggiannya 2 mili. Nah, jadi kalau misalnya settingnya rendah, pastinya kalau kita genjreng kenceng basi. Tapi kalau misalnya kita genjrengnya kalem-kalem aja, nggak basi. Nah, itu yang faktor penting. Yang kedua, tentunya nyaman buat kita pakai setelah nadanya benar. Jadi jangan dibalik, jangan nyaman dulu. Terus ketika kita main tuh ada yang basi. Terus pas saat kita latihan gitar itu kok nadanya nggak benar, jangan itu dulu. Jadi nadanya benar dulu, baru nyaman. Nah, ini nyaman karena dia settingnya rendah. Ya, tadi seperti yang kita sudah bahas bersama, ini 2 mili. Jadi kalau misalkan mau main tangan kiri itu enak banget. Nah, untuk tangan kanannya, jadi jangan asal salah pilih gitar. Kalian bisa pilih tipe body gitar yang sesuai dengan keinginan kalian. Atau misalkan kalian badannya nggak terlalu tinggi nih. Nah, bisa pakai gitar yang jangan Grand Auditorium seperti ini. Yang Brevlin ini Grand Auditorium soalnya. Atau misalkan Dreadnought yang kayak Galena Gamma, itu kegedean. Nah, pilih misalkan model-model kayak yang sedang-sedang lah ukuran si gitarnya. Nah, terus poin yang kedua, ini sebenarnya khusus buat gitar akustik ya. Yang kedua, karena banyak yang gitar murah-murah itu dijualnya versi akustiknya. Yang kedua, wajib banget ada truss root. Dan jangan percaya asal, oh ada truss rootnya. Dicobain aja truss rootnya, main nggak? Nah, mempengaruhi si necknya nggak? Jadi, nah ini ya kalau misalnya kalian mau beli tentu aja bisa kalian coba tanya iseng ke penjualnya, bisa dimainin gak sih truss rootnya? Kalian bisa lihat, misalkan dia lagi setting sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Misalkan ke kiri kan dia biasanya necknya ke atas. Oh, kalau misalnya udah kayak ke atas, pada saat dia setting lagi, oh ya udah berarti mantap. Kenapa harus ada truss root? Karena salah satu faktor penting menjaga ketahanan si neck, terkhususnya di gitar akustik, itu adalah dengan adanya truss root. Jadi dia menjaga stabilitas daripada si neck itu dan juga memperkuat si necknya. Jadi bayangkan kalau gitar akustik nggak ada truss root, terus dia tegangan si steel stringnya ini luar biasa. Ya wassalam lah, necknya paling patah kecuali memang bahan kayunya solid banget. Yang terakhir dan juga tidak kalah penting ya adalah finishingnya yang rapi. Seringkali kalau kita beli gitar murah itu finishingnya ada yang cacat lah. Dan ya kalau misalnya kita nanya ke penjualnya, kok ada cacatnya seperti ini? Ya namanya juga gitar murah ya kan. Tentu saja kalau misalkan kita beli gitar murah ya tentunya ada harga, ada kualitas tentu saja. Tapi kerapihan itu bisa dari yang paling murah. Ya kalau misalkan sisir, ini kan murah nih, ya kan, tapi rapi gitu. Nggak ada sisir yang misalkan di sini boncel-boncel gitu kan ya. Itu juga kan nggak mau meskipun itu murah. Oke? Rapi ya. Tidak ada yang namanya cacat untuk apa sih namanya. Jangan mau terima asal, oh iya
gitar murah ya pasti ya kerjanya juga nggak rapi gitu. Nggak. Kalau menurut saya nggak. Jadi tetap juga harus rapi. Oke, jadi begitu ya untuk syarat-syarat kalau misalnya kalian mau beli gitar murah. Dan tentunya ada harga, ada kualitas. Yang dimaksudkan dengan kualitas di gitar ini, misalkan jangan harap dengan harga yang di bawah 1 juta terus kalian mau beli gitar yang also ini udah laminate atau solid ya. Kadang-kadang agak kesel ya kalau ditanya seperti itu ya. Karena dengan harga yang demikian sangat dalam tanda kutip tidak mungkin lah ya dapat solid itu, kecuali kurs rupiah Indonesia udah lebih daripada dolar ya, berarti mungkin. Nah, jangan berharap juga misalkan dari dryernya, dari saddle-nya, dari pin bridge-nya, dari saddle nut ya, dan juga saddle-nya itu kalian dapat tulang. Pasti dapatnya plastik, dan juga plastik, dan juga ya untuk ini tunernya oke sih ya, stabil ya. Ya tuner biasa lah yang silver gini. Terus paling ya topnya Cyprus, backside-nya meranti, neck-nya mahogani ya, paling kayak gitulah gitu. Jadi speknya standar, tapi yang paling penting tadi kayunya bisa sama, tapi penggarapannya kayak channel siapa aja ya. Tapi si nadanya tadi, dan juga kalau misalkan kedua quality controlnya, dan juga yang ketiga si finishingnya itu bener atau enggak gitu. Bagi yang mau gitar ini silahkan langsung saja hubungi nomor WhatsApp di bawah atau nomor admin Galena, silahkan saja yang bagi berminat. Kalian sudah lihat sendiri kan, dan ini harganya di bawah 500.000. Di bawah 500.000. Langsung aja kontak ke admin Galenanya. Ini ngomong-ngomong mereknya bukan Galena tapi Brevlin ya. Oke, jadi demikian saja video kita kali ini. Silahkan komentar di bawah jika kalian memiliki beberapa syarat tambahan selain yang tadi kita sudah bahas untuk membeli gitar murah. Oke, sampai berjumpa di next live streaming berikutnya dan di video-video saya yang berikutnya. Bye-bye.